Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian terkait dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashsyiral mu'minin. Sesungguhnya Quran ini memberikan hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya semua dari kita yakin akan hal tersebut. Quran adalah petunjuk kita. Quran adalah pedoman hidup kita. Siapa yang membacanya, siapa yang menalaahnya, siapa yang mentadabburinya, maka dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah turunkan Quran, di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk membahagiakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, sekali-kali kami tidak menurunkan Quran kepadamu wahai Muhammad untuk menyulitkan dan menyusahkan kamu. Tidak. Tetapi kami turunkan Quran ini untuk memberikan kebahagiaan kepadamu dan memberikan kebahagiaan kepada semua orang yang membaca dan mentadaburinya. Iya. Sehingga semakin besar perhatian kita kepada Quran, maka akan semakin besar pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan.
Dan itu bisa dirasakan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bagi orang yang membaca, mentadabburi Al-Quran. Akan bahagia hatinya, akan tentram jiwanya. Dan ini dari keutamaan yang ada di dalam Quran itu. Segala kesusahan, kesulitan, gundah gulana, kekesalan di dalam hati itu bisa terobati dengan Al-Quran. Sebab Quran, kata Allah, syifaun lima fis sudur. Dia adalah obat penawar terhadap segala penyakit yang ada di dalam hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini, kata Allah, sebagai syifa, sebagai obat penawar, dan dia juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun keutamaan ini tentu kita akan dapatkan dengan kita membaca Al-Quran itu, dengan kita menghafalkan Quran itu, dengan kita mentadabburi ayat-ayatnya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dari hal yang sangat membahagiakan kita tatkala kaum muslimin mulai menaruh perhatian terhadap Al-Quran ini, entah dari sisi bacaannya atau dari sisi hafalannya. Masya Allah, kita lihat bagaimana semangatnya kaum muslimin untuk menghafal Quran. Dan di sana dibuka ma'ahid ma'had tahfidul Quran yang memang khusus konsentrasi untuk menghafal Quran. Dan kita lihat anak-anak kaum muslimin pun semangat untuk menghafalkannya. Nah, ini tentunya dari perkara yang membahagiakan kita. Namun para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita pun harus sadar, Quran itu bukan sekedar kita hafal, bukan sekedar kita baca, tetapi lebih daripada itu, Quran Allah turunkan untuk kita tadabburi makna-maknanya. Setelahnya untuk kita amalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Dia adalah kitab yang diberkahi, dia adalah kitab yang penuh dengan berkah. Itu semua agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Al-Quran ini tadi kita katakan dia adalah kitab petunjuk. Hudan artinya petunjuk. Yang namanya petunjuk, tidak mungkin kita hanya sekedar ambil, kita pegang, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami isinya. Ya bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi kita? Sama kalau kita boleh permisalkan, kita mempunyai alat elektronik misalnya, kita tidak tahu cara mengoperasikannya, kita butuh buku petunjuk. Nah, ini buku petunjuk ini kalau kita cuma sekedar lihat, tidak kita baca-baca, tidak kita pahami, dan tidak kita berusaha memahaminya, bagaimana caranya kita mau mengoperasikan alat yang sudah kita beli itu? Dia tidak akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak mentelaahnya. Sama Al-Quran, dia adalah kitab petunjuk untuk kita pahami maknanya, untuk kita pelajari, untuk kita tadabburi. Setelahnya kita amalkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat,
untuk kita bisa memahami, untuk bisa mengamalkan Quran, kita harus melewati pemahaman dulu. Pahami dulu, tadabburi dulu, baru bisa kita amalkan. Apa yang mau kita amalkan kalau kita tidak paham itu ayat Quran? Apa yang mau kita amalkan kalau kita tidak tadabbur terhadap makna-maknanya? Maka untuk bisa mengamalkan harus melewati proses pembelajaran dulu, harus melewati proses tadabbur dulu, pahami makna-maknanya, ayat demi ayat yang ada di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada orang yang lebih semangat untuk menghafalkan dan membaca Quran ini melebihi semangatnya para sahabat Nabi. Itu pun mereka, sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amal bihinna. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, adalah seorang di antara kami para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat saja di dalam Quran itu, maka dia tidak akan melampauinya, dia tidak akan menambahnya sampai dia mengetahui makna-makna yang ada di dalamnya. Selanjutnya mereka amalkan 10 ayat itu, baru bisa mereka lanjut di ayat berikutnya. Lihat bagaimana sahabat itu menghafal Quran. Makanya kalau sahabat sudah dikatakan hafal Quran, bukan sekedar hafal ayat-ayatnya, bacaan-bacaannya, tapi tidak tahu maknanya, enggak. Tapi mereka hafal ayat-ayatnya dan paham makna-maknanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bisa sinkron antara yang kita baca, antara yang kita hafal dengan yang mau kita amalkan. Nah, jangan sampai kita ini hafal ayatnya, hafal ayat-ayat tentang sholat misalnya, tapi tidak pernah sholat. Hafal ayat-ayat tentang puasa, tapi tidak pernah puasa. Hafal ayat-ayat tentang birrul walidain, tapi dia tidak birrul walidain. Nah, itu kan semuanya ada di dalam Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana perilaku dan akhlaknya Nabi, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak dan perilakunya Nabi itu ada di dalam Quran. Karena Nabi baca, Nabi hafalkan, Nabi pahami, dan Nabi amalkan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai Quran itu justru akan menjadi bumerang yang menghantam kita. Nabi pernah ingatkan, Pak, di dalam hadits yang sahih Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membela kamu, atau sebaliknya dia akan menjadi hujjah yang akan mencelakakan dirimu. Jangan sampai jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Quran menjadi hujjah yang membela kita. Kalau kita baca, kita pahami, kita tadabburi maknanya, kita amalkan, membela kita pada hari kiamat. Makanya Quran bisa memberi syafaat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani li ashabi. Quran dan puasa, kata Nabi, akan memberi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu minat ta'am bin nahari fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalangi dia untuk makan di siang hari, beri syafaatku untuk dia. Maka puasa memberi syafaat bagi orang yang melakukannya. Quran juga tidak ketinggalan. Quran berkata kepada Allah, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu minan naumi fil laili fasyafi'ni fihi. Aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari karena dia membacaku, karena dia membaca Quran, maka berikan syafaatku kepadanya.
maka Quran bisa memberi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, untuk bisa memahami ayat-ayat Quran, kita butuh tafsir Al-Quran. Kita perlu lihat tafsir para ulama, Pak. Nah, di sana para ulama subhanallah mengarang kitab-kitab tafsir dalam jumlah yang sangat banyak. Ada yang ringkas, ada yang tebal, ada yang sampai berjilid-jilid. Luar biasa kandungan makna Quran itu. Yang terkenalnya seperti tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Tafsirul Quranil Azim, karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Ini yang paling terkenal, tafsir Ibnu Katsir namanya. Ada yang ringkas, ada tafsir Muyassar, tafsir yang mudah, dikarang oleh sejumlah para ulama. Ada juga tafsir ringkas terkenal di kalangan kita, yaitu Tafsirul Jalalain, karya dua Imam Jalal. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya dinamakan Tafsirul Jalalain. Itu terkenal itu. Ada tafsir yang tebal, tafsir Imam Tabari. Nah, ini yang dikatakan bapaknya para ahli tafsir, karena semua para mufassirin kembali kepada tafsirnya Imam Tabari. Judulnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, karya Imam At-Tabari. Ada juga tafsir Imam Al-Qurtubi. Ada juga tafsir Imam Al-Baghawi. Dan banyak kitab tafsir itu. Nah, ada juga tafsir yang ringkas dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ada yang menyebut tafsir As-Sa'di, karya Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, ini juga tafsir yang bagus. Dan banyak kitab tafsir para ulama itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah ta'ala untuk kita bisa mentadabburi ayat-ayat Quran, kita perlu paham dan kita ambil dari tafsir-tafsir para ulama tadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mentadabburi surat Al-Fatihah. Ini surat pertama yang disebutkan di mushaf Al-Quran. Kalau kita buka mushaf Quran, pertama yang kita dapatkan pasti surat Al-Fatihah itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah secara bahasa artinya pembuka. Al-Fatihah secara bahasa artinya apa? Pembuka. Nah, maka sesuai dengan namanya, Al-Fatihah, dia yang membuka mushaf Al-Quran. Pertama yang kita dapatkan surat Al-Fatihah. Loh, kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Sesuai dengan namanya, dia surat Al-Fatihah, artinya surat pembuka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Karena surat-surat di dalam Quran itu secara global terbagi menjadi dua. Ada namanya suratun makkiyatun, ada namanya suratun madaniyatun. Surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dinamakan surat Makkiyah di fase Mekah tatkala itu. Nah, kalau surat Madaniyah namanya surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Karena Nabi itu kan tidak selalu berada di Mekah dan tidak selalu berada di Madinah. Iya. Terkadang Nabi di tempat lain turun Quran. Nah, ini Makkiyah atau Madaniyah? Lihat, Nabi hijrah atau belum sudah? Kalau Nabi sudah hijrah, Madaniyah itu. Kalau belum hijrah, Makkiyah berarti. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Masih fase Mekah tatkala itu. Islam belum kuat. Islam belum kuat. Nanti kalau Nabi berhijrah ke Madinah, fase Madinah, itu Islam sudah kuat itu.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan surat Al-Fatihah ini punya banyak nama selain namanya Al-Fatihah. Yang tadi sudah kita sebutkan, Al-Fatihah artinya pembuka. Ini nama yang paling terkenalnya, surat Al-Fatihah. Tetapi Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada sekitar 15 nama untuk nama surat Al-Fatihah. Ada sekitar 15 nama, Pak, untuk nama surat Al-Fatihah ini. Akan kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama tadi, surat Al-Fatihah, surat pembuka. Karena dengan surat ini mushaf Quran dibuka. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwa surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang turun secara sempurna. Satu surat dengan ayat-ayatnya yang lengkap. Berbeda dengan surat-surat lain. Sebagian surat itu turun tidak langsung lengkap. Sama seperti surat yang pertama turun, Mbak. Ayat pertama turun kepada Nabi surat Al-Alaq. Tidak langsung satu surat full, tetapi yang turun kepada Nabi 5 ayat dulu. Surat Al-Alaq 5 ayat dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Wahyu yang kedua turun kepada Nabi bukan lanjutannya. Justru wahyu yang kedua surat Al-Mudassir, mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima. Sambungan surat Al-Alaq nanti dulu. Nah, karena Quran itu kan turun berangsur-angsur, tidak sekaligus dia. Bahkan suratnya pun diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, ayat demi ayat dia. Nah, surat Al-Fatihah ternyata surat yang Allah turunkan langsung lengkap mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Kitab atau dikatakan Ummul Quran. Itu nama lain surat Al-Fatihah, dinamakan Ummul Kitab. Induknya kitab. Yang namanya ummun. Ummun itu dalam bahasa Arab artinya ibu. Tempat kembalinya sesuatu dinamakan ummun, ibu. Makanya ibu kota disebut dengan ibu kota dalam bahasa Arab Ummul Qura. Kenapa? Kota-kota yang ada di sekitarnya kembali kepada ibu kotanya. Nah, Quran atau surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Kenapa? Sebab seluruh makna-makna yang ada di dalam Quran bisa kita kembalikan, bisa kita rangkumkan di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini, Pak, ibarat rangkumannya Quran dari mulai surat pertama sampai surat yang ke-114. Rangkumannya ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, luar biasa surat Al-Fatihah ini, ya kan? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dia dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kemudian nama yang lain, Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang berulang-ulang? Karena surat Fatihah ini surat yang paling sering dibaca. Ya enggak? Surat yang paling sering dibaca. Surat yang di dalam solat kita enggak lepas dari surat Al-Fatihah. Setiap rakaatnya wajib baca surat Al-Fatihah. Bahkan dijadikan rukun di dalam solat. Tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dia Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Sebab dia sering dibaca oleh kaum muslimin. Kita membacanya, ya, betul-betul hafal mati kita dengan surat Al-Fatihah ini. Karena seringnya dibaca itu. Dan dinamakan seperti itu karena kita baca surat Al-Fatihah ini, kita tidak pernah bosan untuk membacanya. Ya kan? Selalu nikmat didengar itu. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah itu nyaman, enak didengar dia. Tidak pernah kita merasa bosan dengan surat Fatihah ini. Coba ganti kah? Ganti surat Fatihah dengan surat yang lain. Kan tidak mau kita, ya kan? Karena memang surat Fatihah ini terus berulang dan terus enak untuk didengar. Enak untuk dibaca dia.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dia dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Juga dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Fatihah dinamakan dengan Quranun Azim, Quran yang sangat agung. Ini berdasarkan ayat di dalam Quran. Di surat Al-Hijr ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. Itulah surat Fatihah dan Quran Al-Azim, Quran yang agung. Itulah surat Al-Fatihah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, "Innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu." Sesungguhnya Fatihah itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan dia Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, "Hada haditsun hasanun, hada haditsun sahih." Ini adalah hadis yang sahih. Sudah berapa ini nama surat Al-Fatihah? Kemudian berikutnya, Al-Fatihah juga dinamakan dengan Alhamdu. Al-Fatihah juga dinamakan dengan Suratul Hamdi. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat di awal-awalnya terdapat surat ini, terdapat ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dinamakan dia dengan Suratul Hamdi, surat pujian. Kemudian surat Fatihah juga disebutkan dengan nama solat. Al-Fatihah itu dinamakan dengan surat solat. Loh kenapa begitu? Nabi sendiri yang sebut. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Kusimatis solatu." Solat itu dibagi. Maksudnya surat Al-Fatihah itu dibagi di dalam Quran. Nabi menamakan surat Fatihah dengan solat. Nah, nanti kenapa? Apa sebabnya Nabi menamakan surat Fatihah dengan solat? Ada sebabnya itu. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian surat Fatihah juga dinamakan dengan Syifa, Suratul Syifa, surat yang menjadi obat penawar. Kemudian surat Fatihah juga dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Kemudian surat Fatihah juga dinamakan dengan Al-Kafiyah, Al-Waqiyah, Asasul Quran. Imam Qurtubi menyebutkan 15, Pak. Ada 15 nama untuk surat Fatihah ini. Namanya aja banyak. Apalagi kandungannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengarang kitab judulnya Madarijus Salikin. 2 jilid tebal penjelasan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman itu aja, bagian dari surat Fatihah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam 2 jilid tebal. Baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Makanya luar biasa kandungan surat Fatihah ini, Pak. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memilih surat ini menjadi surat yang wajib dibaca di dalam Al-Qur'anul Karim. Wajib dibaca di dalam salat kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Ibnul Ma'alli radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada dia, "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Kata Nabi kepada sahabatnya Abu Sa'id, "Sungguh betul-betul aku akan ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung di dalam Quran sebelum kau keluar dari masjid ini." Kata Nabi kepada sahabatnya Abu Sa'id Ibnul Ma'alli. Maka Nabi pun memegang tanganku. Kemudian tatkala sudah mau dekat pintu masjid ini, sahabat ini heran loh, mana suratnya tadi? Maka beliau pun menagih kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Ya Rasul, tadi kau berkata kepadaku bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Quran. Mana surat itu? Mau keluar masjid sudah ini. Kata Rasul, "Na'am, aku akan ajarkan kepadamu." Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dialah 7 ayat yang berulang-ulang, Al-Qur'anul azim yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa surat yang paling agung dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita ada pertanyaan, apa surat apa yang paling agung dalam Quran? Kita bisa jawab, Pak. Surat yang paling agung dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada kisah yang menarik disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, kunna fi sayrin lana, kami pernah dalam suatu perjalanan, fanazalna, lalu kami singgah di suatu kampung. Kami minta jamuan kepada penduduk kampung itu, tapi mereka tidak mau menjamu kami. Fajaat jariyatun faqalat, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepada kami. Lalu perempuan ini berkata, inna sayyidal hayy salimun, sesungguhnya kepala kampung kami sedang sakit. Sakit apa? Dia tersengat binatang berbisa. Tersengat binatang berbisa. Wa inna nafarana ghuyyiba fahal minkum raqin. Wanita ini bertanya, nah, orang-orang kami sekarang tidak ada ya? Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi-jampi? Ada yang bisa baca-baca? Meruqyah maksudnya. Maka tiba-tiba faqama ma'aha rajulun ma kunna na'bunuhu biruqyah faraqahu fabara'a. Disebutkan dalam hadis itu, maka tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri bersama perempuan tadi, kemudian dia pun datang ingin meruqyah kepala kampung. Dia ruqyah dan ternyata sembuh. Ternyata sembuh orang itu, kepala kampungnya. Iya, maka akhirnya mereka pun dijamu dan dihadiahi oleh kepala kampung 30 ekor kambing. Berhasil menyembuhkan kepala kampung. Kepala kampungnya orang baik, dihadiahkan 30 ekor kambing. Luar biasa ini. Nah, wasaqona labanan, dan mereka memberikan minum air susu kepada kami. Karena jasa sahabat yang berhasil meruqyah dan sembuh kepala kampungnya. Maka kami pun heran, kata sahabat ini, loh, kok ini orang ini bisa meruqyah? Dari mana dia tahu ilmunya? Maka kami pun bertanya kepada sahabat tadi, akunta tuhsinu ruqyah au kunta tarqi? Hei, apakah kau ini memang orang yang pandai meruqyah, atau kamu ini ahli ruqyah? Kata sahabat bertanya kepada sahabat yang meruqyah tadi. Maka kata sahabat itu, lah, aku bukan orang yang pandai meruqyah, dan aku juga bukan orang yang biasa meruqyah. Loh, kok bisa sembuh? Kata sahabat ini, ma raqaitu illa bi ummil kitab. Aku tidak meruqyah kepala kampung kecuali dengan satu surat saja, surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Surat Al-Fatihah ternyata surat ruqyah. Makanya kata ulama, di antara ayat ruqyah yang paling utama kita baca adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sakit, Pak, baca surat Al-Fatihah ini. Kita bisa meruqyah orang lain dan kita bisa meruqyah diri sendiri. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwa yang namanya ruqyah itu tidak harus untuk orang yang kesurupan, untuk orang yang kemasukan jin aja. Nah, ruqyah itu bahkan boleh bagi orang yang sakit terkena gigitan hewan berbisa, ya, atau sakit demam, boleh diruqyah dengan itu. Nah, kita kan banyak-banyak memahami yang namanya ruqyah itu untuk orang kesurupan aja. Anda, Pak, ruqyah itu, ayat Quran itu syifa, penyembuh, bukan hanya untuk orang yang kesurupan. Orang yang sakit bisa disembuhkan dengan ruqyah biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, disebutkan ya, ketika kejadian ini terjadi, para sahabat saking hati-hatinya mereka tidak mau ya
mengambil kambing tersebut sampai datang keputusan Nabi. Kita tanya dulu sama Nabi. Jangan sampai tidak benar ini. Lihat kehati-hatian sahabat itu dalam mengamalkan agama. Mereka tidak sembarangan. Tanya dulu, Nabi benarkan ini atau enggak ini? Jangan cuma lihat hasilnya. Kalau lihat hasilnya memang betul sembuh, tetapi benar enggak caranya? Nah, itulah cara beragama yang benar. Kita bukan melihat hasil, tapi juga melihat cara. Benar enggak sesuai tuntunan Nabi? Makanya sahabat ketika dihadiah ini, mereka belum ambil dulu. Enggak, kita tanya dulu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibenarkan enggak kita ngambil ini? Akhirnya tiba mereka di Madinah, diceritakanlah kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa ma kana yadri annaha ruqyah. Iqsimu wadribu li bisahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana dia tahu kalau surat Fatihah itu ruqyah? Ambil dia, bagi dan berikan untuk saya juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi membenarkan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini para jamaah, inilah kejadian yang menunjukkan keagungan surat Fatihah itu. Dan surat Fatihah dinamakan dengan surat ruqyah. Nah, di antara ayat yang paling bagus kita baca untuk meruqyah adalah surat Fatihah. Sebenarnya kata ulama, seluruh ayat-ayat Quran itu boleh dipakai meruqyah, tetapi ada yang paling utamanya, di antaranya surat Fatihah. Lagi ayat kursi, lagi amanah Rasul, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lagi 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu ayat-ayat ruqyah semua itu. Yang utama untuk kita pakai meruqyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam." Siapa yang salat tidak baca surat Fatihah, maka dia kurang tidak sempurna. Nah, di dalam hadis yang lain tegas Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya membaca surat Fatihah setiap rakaat rukunnya solat, rukun solat itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan surat Fatihah ini, surat Fatihah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan setiap kali kita membacanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayatnya. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang tadi kita sebutkan, surat Fatihah dinamakan dengan solat berdasarkan hadis ini. Kata Nabi, "Qusimatis sholatu baini wa baina abdi nisfaini." Solat itu, Nabi namakan Fatihah itu dengan nama solat. Nah, salah satu alasannya dinamakan solat karena solat tidak sah kecuali dengan baca surat Fatihah. Makanya dinamakan solat dia. Surat Fatihah dibagi antara saya dan hambaku nisfaini, menjadi 2. Ini hadis ini dikenal dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman. Nah, bedanya kalau hadis qudsi ini tidak ada dalam Quran. Dia hadis Nabi, tetapi Allah yang berfirman. Hadis qudsi namanya. Dibagi solat itu, Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Nah, kata Allah, "Fa'idha qala," apabila hamba berkata, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin," segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Qala Allah jawab ucapan hamba ini dengan mengatakan, "Hamadani abdi," hambaku telah memuji aku. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, Pak, "Hamadani abdi," hambaku telah memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, dan ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, "Asna alayya abdi,"
hambaku telah menyanjung diriku. Jawabannya Allah, fa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah jawab dengan mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ayat demi ayat dijawab oleh Allah. Kemudian dikatakan wa idza qala, dan ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka Allah berfirman hadza baini wa baina abdi, inilah jarak antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang mereka minta. Maksudnya Al-Fatihah itu pertengahannya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama iyyaka na'budu itu untuk Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Adapun yang kedua wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, meminta kepada Allah untuk hamba yang kebaikannya kembali kepada kita. Nah, kemudian kata Allah fa idza qala, dan apabila hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman hada li abdi wa li abdi ma sa'al, inilah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Subhanallah. Inilah jamaah sekalian keutamaan surat Al-Fatihah. Setiap kali kita membacanya, Allah jawab bacaan kita itu. Nah, yang baca surat Fatihah ini kan banyak sekali, iya kan? Setiap manusia membaca surat Fatihah. Setiap harinya, bahkan setiap jamnya, manusia seluruh membaca Al-Fatihah. Di dalam sholatnya, di dalam bacaannya, ya kan? Tetapi Allah Maha Kuasa untuk menjawab seruan hamba itu, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Taib. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Sekarang kandungan global surat Al-Fatihah. Globalnya surat Fatihah ini berbicara tentang apa? Nah, ulama menyebutkan ada sedikitnya 3 kandungan global surat Fatihah. Yang pertama, di dalam surat Al-Fatihah bercerita tentang pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan itu kita bisa dapatkan di awal-awal ayat. Pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Fatihah dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Fatihah terdapat perjanjian antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Apa itu? Perjanjian kita sebagai hamba dan Allah sebagai ilah yang kita sembah. Itulah perjanjian kita. Hamba menyembah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, yang tidak berhak diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terdapat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kandungan yang kedua. Yang ketiga, di dalam surat Al-Fatihah terdapat doa. Terdapat apa? Doa. Makanya diaminkan. Setelah kita baca waladdallin, amin. Kenapa amin? Karena ada doa. Doanya dari mana? Doanya dimulai dengan ihdinas siratal mustaqim. Doa itu apa artinya, Pak? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kemudian dirinci lagi, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat.
Amin dia. Ini kan doa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka surat Al-Fatihah globalnya 3. Pujian kepada Allah, ya, perjanjian antara kita dengan Allah, dan yang ketiga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ayat demi ayat akan kita tadabburi dari surat Al-Fatihah ini. Sungguh sangat banyak makna dan kandungannya, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.